Dalam video saya kali ini saya akan membahas suatu kejadian yang kurang mengenakan ya, yaitu kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang. Tepatnya pada kilometer 92 pada tanggal 11 November 2024. Dan sebelum itu saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi para korban yang terlibat pada kecelakaan tersebut. Dan dalam video saya kali ini saya akan membahas berbagai macam aspek, mulai dari berita, kronologis, hingga hal mistis yang terjadi di Tol Cipularang. Dan saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Batas Dimensi. Lagi dan lagi, kecelakaan terjadi di Tol Cipularang. Dan pada tanggal 11 November 2024, ini ada kejadian kecelakaan beruntun. Ada yang menyebutkan 19 kendaraan, ada juga yang menyebutkan 21 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Dan dalam berita yang saya baca, itu ada 30 korban. Di antaranya 25 luka ringan, 4 korban luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Nah, ini menambah deretan kecelakaan yang terjadi di wilayah Tol Cipularang. Jika saya melansir dalam situs portal berita, yaitu CNBC Indonesia, setidaknya ada 6 kejadian kecelakaan yang terjadi dalam rentan waktu 2017 sampai 2024. Ini di kilometer 91 sampai kilometer 92. Artinya ini ada banyak kejadian yang terjadi di antara kilometer tersebut. Belum lagi kalau kita bicara rentan kilometer dari 90 sampai 104. Ini banyak banget kalau kita cari berita kecelakaan, mulai dari korban luka ringan, luka berat, sampai yang meninggal dunia. Pertanyaan kali ini adalah, kenapa sering banget terjadi kecelakaan di kilometer tersebut, di Tol Cipularang? Pertama, kalau kita bahas, ini memang sudah banyak banget yang bahas ya. Pertama kita bahas mulai dari letak geografisnya. Memang terjadi tanjakan yang curam. Begitupun arah sebaliknya. Jika ada tanjakan curam berarti juga ada turunan yang curam. Memang dari letak jalanannya juga mempengaruhi bisa terjadi kecelakaan karena rawan dan bahaya dari area medan perjalanannya. Bisa juga ada angin kencang yang memang terjadi di wilayah tersebut sehingga mempengaruhi laju kendaraan. Nah, itu dari sisi atau letak geografisnya. Belum lagi kita bicara dari segi medan elektromagnetik. Kalau kita bicara medan elektromagnetik, di satu tempat itu memang berbeda-beda. Kalau kita bicara di Tol Cipularang, ini memang berbeda. Banyak cerita mistis yang terjadi di rentan kilometer tersebut. Apakah sebenarnya medan elektromagnetik ini bisa mempengaruhi frekuensi pikiran manusia? Saya katakan bisa. Salah satu contoh, ada salah satu tempat atau gelombang pikiran manusia, ini kita sebut gelombang alfa. Pada kondisi frekuensi pikiran manusia di gelombang alfa, itu manusia atau yang terjadi dalam pikiran manusia itu bisa menciptakan imajinasi dan juga fantasi. Nah, kalau kita kaitkan dalam hubungannya kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang, ini bisa juga ditambah lagi dalam kondisi si drivernya yang kurang fit, sedang sakit, mengantuk, atau juga sedang banyak pikiran. Ditambah medan elektromagnetik dan ditambah dari kondisi dari si driver, ini sangat memungkinkan. Sebagai contoh cerita, ini ada salah satu cerita dari driver yang memang ini driver travel ya, dari Jakarta Bandung, Bandung Jakarta, yang memang sering melintas di wilayah tersebut. Saya pernah ngobrol langsung, dia cerita bahwa di antara kondisi kilometer 95 sampai 97, dia pernah bercerita bahwa pada saat tengah malam melaju kondisi mobil yang cukup kencang, dia lihat ada perempuan baju putih nyebrang. Nah, di momen itu dia melihat secara jelas, penumpangnya pun melihat itu secara jelas. Tapi di kondisi itu, si driver ini sadar bahwa ini kejadiannya pada saat laju mobil kencang dan itu di tol. Ini nggak mungkin ada perempuan nyebrang. Sehingga pada kondisi itu dia labas terus. Nah, posisinya itu menabrak perempuan. Dan ternyata ketika mobil menabrak ke perempuan itu perempuannya hilang. Ada juga yang kejadian itu perempuan, itu nenek-nenek, dan lain sebagainya, itu banyak banget cerita. Nah, kalau yang saya cerita itu adalah, ini sosok perempuan, dan itu menabrak dan hilang.
Itu salah satu kejadian. Ada juga yang melihat ada penumpang perempuan yang ngikut di mobil tersebut, di mobil si driver itu. Ketika dia melihat di spion mobil, itu ada penumpangnya. Tapi kalau dia lihat secara langsung, itu nggak ada. Dan sampai dari kilometer berapa sampai kilometer berapa, dan rentannya itu di antara kilometer 90 sampai 104 ini. Nah, ketika melewati wilayah itu, dan perempuan itu hilang. Jadi, kejadian ini yang menurut saya, apakah ini kejadian mistis, apakah ini kejadian medan elektromagnetik sehingga mempengaruhi frekuensi pikiran manusia. Ditambah memang kalau kita bicara di tempat tersebut memang ada sebuah petilasan. Tapi sebelum saya bahas itu, bahwa di kondisi itu, kondisi tengah malam, kondisi yang rada-rada ngantuk, itu juga bisa sangat memungkinkan untuk masuk ke frekuensi tertentu dalam kondisi pikiran manusia, dan juga bisa menyebabkan sebuah fantasi dan imajinasi. Nah, entah kaitannya memang ini frekuensi pikiran manusia, dan juga apakah ini memang benar ada makhluk astralnya. Nah, kalau kita juga berbicara letak dari tol Cipularang, itu memang ada di sekitaran di kilometer 96 sampai 97, itu masih wilayah. Ada salah satu namanya Gunung Hejo. Ini adalah sebuah petilasan. Kalau kita lihat di situ ada petilasan batu yang ditaruhin pagar gitu ya. Nah, ini wilayahnya ternyata mencakup nih kisaran di 90 sampai 104. Ini masih wilayah kekuasaannya. Kalau kita cari tentang Gunung Hejo, mulai dari sejarah pendirian tol Cipularang, ini banyak banget kaitannya. Cuma di sini yang saya garis bawahi adalah apa sih sebenarnya Gunung Hejo? Nah, Gunung Hejo juga ini dikenal sebagai sebuah petilasan, salah satu petilasan dari Prabu Siliwangi. Dan ada juga yang menganggap Gunung Hejo ini adalah sebuah pesugihan. Nah, saya akan mencoba berkomunikasi kepada makhluk astral yang berada di wilayah Gunung Hejo. Kira-kira ini ada apa dan bagaimana nanti kok bisa mempengaruhi dari perjalanan atau kecelakaan yang sering terjadi di tol Cipularang. Ini saya coba berkomunikasi ya. Oke, kalau dari penglihatan batin dan komunikasi batin saya, jadi sekitaran Gunung Hejo ini penunggunya ada dua. Ada yang dalam tanda petik putih dan juga ada yang hitam. Yang putih ini sendiri saya melihatnya ada sosok kakek-kakek tua yang memang menjaga di wilayah keramat di Gunung Hejo ini atau di petilasan ini. Nah, ada juga yang hitamnya. Oke, kita bahas yang hitamnya ini ya. Yang hitamnya kalau dalam penglihatan saya ini adalah satu makhluk berbulu besar. Mungkin kita bisa bilang ini semacam ada makhluk berbulu besar. Ada salah satu makhluk besar dan ini berbulu bertaring. Mungkin bisa digambarkan seperti genderuwo atau buto ijo ya. Nah, ini yang dalam tanda petik ketuanya dari tempat wilayah pesugihan tersebut. Nah, ternyata sistem kerjanya ini adalah tergantung bagaimana ada yang request. Jadi memang pertama di wilayah tersebut itu dalam tanda petik sering melakukan hajat. Hajat itu apa sih maksudnya? Kalau ada cerita-cerita tempat mungkin ada hajat itu entah ada sebuah keramaian dalam dimensi lain atau sebuah pasar dalam dimensi lain. Nah, kalau dalam wilayah Cipularang ini memang ada sebuah tradisi gaib yang itu sering terjadi, dilakukan di momen-momen tertentu di wilayah antara kisaran itu tuh, di kisaran di kilometer 90 sampai 104. Ini wilayahnya. Selain dari tadi ya, dari letak elektromagnetik dan juga letak geografis dari si wilayah tol Cipularang ini dari sisi gaibnya adalah si makhluk ini sering mengadakan hajat gaib lah kalau saya sebut ya. Itu memang ada ritual gaib dari yang mereka lakukan. Sehingga ketika mereka melakukan
hajat atau ritual gaib ini membuat dimensi medan elektromagnetik di sekitaran wilayah itu menjadi berbeda. Sehingga ada yang mengatakan masuk kondisi itu bisa membuat imajinasi pikiran itu berbeda. Nah, ada juga yang mengatakan atau cerita itu mempengaruhi bukan hanya pikiran tapi juga benda mati, mempengaruhi mobilnya. Ada yang lewat situ tiba-tiba tenaga mobilnya menjadi loyo sehingga nggak bisa nanjak atau turunnya itu terlalu cepat. Ada juga yang melewati wilayah itu kondisi mobilnya mati, didorong sampai wilayahnya selesai itu baru hidup lagi. Jadi banyak kejadian. Nah, menurut saya ini yang kemarin terjadi itu adalah ketika sedang ada hajat. Nah, hajatnya ini juga bisa dua. Memang ritual yang sering dilakukan oleh penunggu gaib di wilayah tersebut, ada juga pesanan dalam tanda petik. Jadi orang yang memang melakukan pesugihan hitam, karena ada pesugihan putih ya. Kita bahas yang pesugihan hitam. Pesugihan hitam ini yang memang melakukan ritual, menurut saya permintaannya ini dalam skala besar. Dan ketika melakukan permintaan pesugihan dalam skala besar, sehingga membuat di wilayah tersebut itu ada ritual gaib. Nah, yang tadi saya katakan, ketika ritual gaib di salah satu wilayah itu dilakukan atau hajat, ini akan mempengaruhi atau membuat di wilayah tersebut menjadi berbeda frekuensinya. Tentu saja mempengaruhi frekuensi pikiran manusia dan juga bisa-bisa mempengaruhi di kondisi dari kendaraan atau benda mati. Ya, itu menurut saya. Jadi kondisinya memang makhluknya itu ada dua. Salah satu makhluknya itu hitam dan juga makhluknya putih. Kalau yang putih ini dijaga seorang kakek-kakek tua. Ini wilayahnya di dekat-dekat petilasan. Dan satu lagi ini yang memang hitam ya. Yang tadi saya bilang bentuknya itu tinggi besar, berbulu, bertaring, ya saya bilang genderuwo atau buto hijau lah. Nah, ternyata si genderuwo ini punya pasukan. Nah, ini mulai macam-macam nih. Mulai dari bentuknya siluman atau yang sering orang lihat ini adalah yang wanita nyebrang, mungkin nenek-nenek. Ada juga mungkin kalau orang melintas di situ, biasanya juga ini ada, kalau kita bicara dari siluman, ada juga mungkin yang pernah mungkin di sini ya, ada yang melihat seperti kerbau lewat atau anjing hitam. Nah, ini ada yang sering kalau dalam posisi binatang makhluknya itu antara kerbau atau anjing berwarna hitam. Nah, kalau makhluk astral dalam bentuk manusia yaitu antara nenek-nenek atau wanita berpakaian putih. Ini yang sering. Ada juga di beberapa kejadian ini anak kecil. Nah, kalau menurut saya anak kecil ini wilayah yang berbeda dari si petilasan atau si kelompok yang tadi ya. Memang di salah satu wilayah tersebut ini kalau saya bilang pernah kejadian, ada suatu kejadian di masa lalu yang memang menyebabkan warga yang cukup banyak, entah ini kejadiannya di berapa puluh tahun atau bahkan ratusan tahun silam, yang memang banyak anak-anak yang menjadi korban di sini. Sehingga itu area bermainnya. Cuma kalau anak-anak ini sering melintas di wilayah-wilayah itu. Ya kisaran antara di 100 kilometer 90 sampai 104. Tapi yang memang sering terjadi di kilometer 96 97. Ini juga sering terjadi. Nah, itu menurut saya ya. Jadi dalam pandangan spiritual saya itu yang tadi saya katakan, bahwa yang sering mengganggu adalah yang hitam ini, yang diketuai oleh genderuwo lah, dengan anggotanya banyak banget ya. Kalau dalam bentuk siluman itu antara sering melihat kerbau melintas di tengah-tengah tol atau anjing hitam, atau juga ada perempuan, cewek baju putih, kemudian ada nenek-nenek atau juga anak kecil. Jadi itu menurut pandangan saya. Akan tapi apapun yang terjadi, apapun dalam konteks apapun, dalam segi apapun, menurut saya kita selalu waspada dan selalu berhati-hati dimanapun kita berada, terutama pada saat mengendarai kendaraan yang memang kondisi medan perjalanannya pun atau jalannya pun memang curam, berbahaya, licin, tanjakan atau turunan dan lain sebagainya. Itu kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Tentunya kita juga selalu berdoa semoga kita selalu dilindungi dan terselamatkan dimanapun kita berada. Dan sekali lagi saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat para korban kecelakaan di kilometer di Tol Cipularang.
Dan tentunya saya berdoa kepada para korban, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan untuk korban yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk tonton terus video-video batas dimensi lainnya. Saya ucapkan terima kasih.